selamat datang di Trimegah Webinar. Perkenalkan, nama saya Arifianto, Branch Manager Trimegah Sekuritas. Pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya sangat menarik, apalagi beberapa hari ini IHSG sudah mulai cenderung koreksi ya Bapak Ibu. Nah, tentunya tema apa sih yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan how high can you go IHSG, mengintip saham pilihan di tahun 2021. Nah, pada sore hari ini juga tentunya kita akan menggali lebih dalam dari narasumber-narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, namun sebelum kita lanjutkan acara sore hari ini, terlebih dahulu saya bacakan terkait dengan peraturan yang perlu kita sepakati bersama. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial Trimegah Sekuritas, Bapak Ibu bisa memfollow-nya di IG @trimegah-sekuritas, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Trimegah Sekuritas ya, untuk mendapatkan informasi hangat, update market dan jadwal dari event-event Trimegah Sekuritas seperti acara Trimegah Market Talk yang kami adakan di setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 11.30. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu nih narasumber spesial pada sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Fahrul Fulvian. Ya, halo, selamat sore. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya, Pak Fahrul? Alhamdulillah. Pak Fahrul ini Bapak Ibu sebagai Head of Economic and Fixed Income Trimegah Sekuritas ya, Pak Fahrul? Iya. Oke, saya akan sapa lebih lanjut nih. Pak Glenn Rianto, selamat sore Pak Glenn. Sore, apa kabar Pak? Kabar baik juga ya Pak, pastinya Pak? Baik. Ya. Oke, untuk sesi pertama ini kami akan bahas lebih dulu dengan Pak Fahrul nih. Pak Fahrul, mungkin langsung aja nih Pak Fahrul, melihat kondisi market saat ini kayaknya mungkin ada cenderung koreksi ya, beberapa kali sudah mau mencoba nyentuh di 6.500 tapi kelihatannya mungkin agak nggak kuat nih. Kira-kira market sudah mencoba mempricingkan untuk terkait dengan SWF atau vaksin belum nih Pak Fahrul? Sebenarnya kalau kita ngomongin market ya, apa yang kalau kita mungkin saya agak refresh dulu dari webinar kita sebelumnya. Sebelumnya juga di webinar itu di kira-kira mungkin bulan Oktober atau November tahun lalu, kita dari webinar itu sudah memberikan sebuah kilasan tentang pandangan di tahun 2021, di mana tahun 2021 ini memang tahun di mana kalau kita ngomong real economy itu mungkin sama-sama kita tahu, mungkin terutama bapak-bapak yang ada di real sektor itu lebih mengerti dibandingkan kita yang di sektor keuangan, bahwa memang kondisi real sektor itu mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Terus yang terjadi itu adalah likuiditas itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Likuiditas itu banyak sekali, tapi tadi seperti udah disinggung oleh Mas Arief, menariknya kan kita expect IHSG itu naik terus. Tapi IHSG itu sebenarnya, dan saya lihat juga sama seperti pasar saham lainnya, itu didrive oleh ekspektasi bahwa stimulus akan terus-menerus masuk ke pasar keuangan. Dan juga di sisi lain, investor retail itu makin hari makin tinggi proporsinya, tradingnya itu di pasar saham. Tidak hanya terjadi di Indonesia saja, itu terjadi juga di tempat lainnya. Nanti kita bahas dulu ya, saya mungkin yang dari Mas Arief cerita tadi, saya mau bahasnya yang pertama dari sisi liquidity dulu. Kan udah sama-sama kita tahu, The Fed menaikkan balance sheet-nya itu tinggi sekali, hampir diekspektasikan bisa $9 triliun balance sheet. Hal yang kita lihat saat ini itu Mas, kenapa market itu udah agak sulit naiknya, walaupun ada gelontoran stimulus yang luar biasa, seperti yang saya lihat, saya coba kasih peraga di sini ya, bahwa kenaikan aset-aset itu didrive oleh QE yang dilakukan oleh central bank. Lalu ada satu hal yang harus kita pelajari dan harus kita aware dari perilaku central bank, baik dari QE 2009 dan juga sekarang, bahwa musuh utama dari central bank itu adalah adanya aset bubble, Pak. Kemarin, kalau dulu kalau di awal 2000-an pelonggaran moneter luar biasa yang dilakukan oleh Alan Greenspan,
membuat terjadinya subprime mortgage. Hal yang terjadian sekarang itu adalah the Fed tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Hal yang kejadian kita lihat ini adalah setelah likuiditas itu dikucurkan banyak, kita mengalami rally, nanti kita bahas sisi Indonesia ya. Rally tidak hanya terjadi di pasar saham dan obligasi terjadi ternyata kemarin. Kalau kita lihat juga Bitcoin naiknya kencang, dan beberapa partikular stock seperti Tesla itu naiknya besar sekali dan menjadi pembahasan. Kalau kita lihat news flow dari bulan ini itu yang terjadi bahwa The Fed membahas ada beberapa aset kelas tertentu dan yang pastinya tidak diinginkan adanya kenaikan harga yang terlalu besar. Karena itu kemarin itu jangan heran kalau ada beberapa bubble aset-aset kelas itu naiknya terlalu kencang, akan muncullah isu inflasi datang, katanya. Inflasi datang, cuman kita bingung lagi Bapak Ibu, kalau kita kembali ke pelajaran kita di kuliah, inflasi tinggi itu biasanya berhubungan dengan pengangguran yang rendah, semua orang udah kerja. Buktinya di Amerika tingkat penganggurannya masih di 6,5 sampai 7%. Belum balik ke 4% karena kondisi pandemi COVID. Tapi yang selalu ingin yang kita lihat itu adalah tiap kalinya ketika ada pelonggaran moneter besar ini, ada harga asetnya yang lompat-lompat. Gara-gara likuiditas itu besar, kita harusnya secara instingtif harus waspada, Bapak Ibu sekalian. Kemarin adanya rumor The Fed mau tapering, ada juga rumor The Fed bisa menaikkan suku bunga sebelum tahun 2022, itu saya memandangnya itu hanya merupakan sebuah fine tuning Bapak Ibu. Saya sepertinya kira-kira seperti ini, saya akan kasih stimulus kepada seluruh perekonomian, tapi kalian jangan reckless ya, kalian jangan gara-gara saya kasih stimulus terus semua, jadinya apapun beli tanpa mikir, itu yang The Fed tidak inginkan. The Fed ingin memberikan stimulus, tapi tidak mau pelaku pasar berbuat semaunya. Itu kira-kira yang terjadi. Dan kalau saya melihatnya ini Mas, gejolak yang terjadi sekarang ini gara-gara The Fed dibilang mau naikin bunga, gara-gara defisitnya tinggi, inflasinya tinggi, ini bukan hal yang baru. Karena istilah reflation trade yang belakangan ini menjadi populer, itu juga merupakan cerita lama baju baru, saya bilangnya. Kalau 2016, gara-gara Donald Trump terpilih, lihat itu chart di bawah, Donald Trump terpilih, dolar kuat, katanya Amerika bagus, inflasinya naik. Dalam 2 minggu, waktu itu rupiah kita tertekan, tapi hanya 2 minggu saja. Waktu itu mungkin kalau kita lihat secara spesifik di IHSG juga turun banyak, tapi itu tidak terlalu lama. Karena itu saya lihat kondisi yang terjadi di IHSG saat ini gagal menembus 6.500 untuk sementara merupakan kombinasi dari kondisi yang ada sekarang ini Mas. Satu kondisi yang saya ceritain ini. The Fed ingin market hati-hati. Baik di developed market ataupun di negara berkembang, kita hati-hati dikasih stimulus, cuman jangan terlalu nggak mikir mau investasi kemana. Karena bubble itu dilawan. Dan saya lihatnya di kondisi yang ada sekarang ini, kalau turun lagi marketnya, mungkin akan menjadi entry point yang menarik untuk investasi. Tapi harus kita lihat lagi, marketnya ini, investasinya kira-kira apa yang bagus. Itu mungkin hal yang akan menarik, kita bahas pada kesempatan kali ini. Mas Arief dan para rekan-rekan peserta sekalian. Pak Farul, oke. Tadi Pak Farul sempat menyinggung mungkin The Fed itu ada wacana akan melakukan tapering. Tapi kemungkinan melakukan tapering ini berarti menurut Pak Farul kemungkinannya sangat kecil Pak Farul ya? Saya lihatnya itu sangat kecil, yang dilakukan The Fed sekarang ini hanya fine tuning, Pak. Sama seperti yang terjadi di tahun 2016. Jangan terlalu bullish. Okay. Sama seperti komunikasi dari zaman Ben Bernanke, Janet Yellen ataupun Powell sampai hari ini saya lihatnya tidak terlalu terlalu banyak perubahannya. Karena selalu The Fed ini, kalau kita ingat nggak, tahun 2012 market bullish, tahun 2013 dikatakan sama dia ketika bilang Fed akan tapering, marketnya jatuh.
jatuh dulu. The Fed pingin market hati-hati, tidak pingin marketnya terlalu antusias dan membuat bubble yang baru. 2013 dia bilang mau tapering beneran itu baru terjadi mulai Oktober 2014, Mas. Berapa lama itu jauhnya? Dan bunga baru terjadi naiknya di Desember 2015. Dan sekarang dengan adanya kondisi COVID-19 yang membuat di mana-mana ekonomi kembalinya susah, yang ingin yang ingin dihindari oleh The Fed itu adalah market kamu boleh naik, cuman naiknya jangan sembarangan, naiknya yang benar, naiklah instrumen-instrumen dengan kualitas yang bagus. Itu nanti mungkin yang akan menarik kita bahas. Oke, Pak Farul. Tadi Pak Farul sempat menunjukkan grafik kenaikan dari Bitcoin, Tesla, fenomena-fenomena beberapa saham juga mungkin kenaikannya juga cukup signifikan. Menurut Pak Farul melihat fenomena ini seperti apa, Pak Farul? Nah, saya melihat fenomena ini begini, Mas, bahwa kita tidak menafikan kalau kita melakukan research yang bagus di dalam pasar saham, kita bisa menemukan saham-saham dengan return yang superior. Itu benar sekali. Terkait dengan banyaknya saham-saham yang naik turun luar biasa belakangan, saya sudah membuat rekap untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan kira-kira apa sih yang terjadi di awal tahun ini dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari saham-saham tersebut. Nah, yang pasti kalau Warren Buffett ceritanya kalau mau untung itu rule nomor 1 jangan sampai rugi. Kalau mau untung nomor 1 jangan sampai rugi. Itu rule paling pentingnya. Oke. Kalau bisa jangan rugi, oke? Kalau bisa jangan rugi. Saya mau kasih lihat sektor-sektor dan apa saja yang bikin return-nya itu bagus. Kita ngomong yang bagusnya aja, Pak, karena tahun 2021 ini tahun bullish. Nanti kalau kita mau ngomong downside factor, nanti bisa kita bahas juga. Nah, ini kita review sampai di siang, Pak. Apa aja yang udah terjadi dari awal tahun, Pak? Di eksotik itu adalah kumpulan dari saham-saham yang volatilitasnya tinggi, yang naiknya bisa luar biasa dari awal tahun. Saya kumpulin semuanya, itu ada 62 saham, saya weighted average. Kira-kira bagaimana? Year to date return dari saham eksotik ini memang lebih tinggi daripada indeks, Bapak Ibu. 6,34%, IHSG, ini saya potong tadi siang ya, 4,03%. Mining itu masih lebih tinggi 6,38%. Sektor financial ternyata setelah kita lihat itu naiknya masih paling tinggi, Pak. Itu yang terjadi setelah ini semua terjadi. Pertanyaan saya adalah, ini masalah dari seni kita memegang portofolio, Pak. Kalau masa depan kita kan nggak ada yang tahu. Siapa sih yang benar-benar bisa memforecast apa yang akan terjadi, apa yang benar-benar naik. Kita mungkin hanya bisa mengira-ngira dan membuat perhitungan. Tapi kita bisa membuat pengelolaan yang baik atas aset alokasi kita sendiri. Di eksotik ini yang naik turun, Pak, yang sempat naik sampai 19% itu dari awal tahun, sampai tanggal 17 belum akhirnya turun. 1 bulan terakhir ini kita review, Pak. Standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 2,26%. IHSG standar deviasi return-nya hanya 0,98%. Mining 2,41%, financials 1,24%. Saya coba pakai hitung, ini gaya analis dulu ya, Pak, sebelum saya... Tadi mungkin Pak Farul bisa menjelaskannya secara lebih gampang supaya mungkin peserta di sini bisa lebih memahami lebih mudah ya, Pak Farul ya. Iya, benar, Pak. Standar deviasi ini, Bapak Ibu, ini menunjukkan seberapa bergejolak kelompok saham tersebut, portofolio tersebut. Makin tinggi standar deviasinya, makin tinggi gejolaknya, makin berbahaya juga Bapak Ibu bisa mengalami naik turun yang luar biasa di saham tersebut. Standar deviasi di eksotik ini paling tinggi. Kalau pakai rasionya analis dulu ya Bapak Ibu sebelum saya jelasin. Sharpe rasio itu rasio return tertimbang menurut resiko. Eksotik itu 2,63% ternyata
Sharpe rasionya year to date. Makin rendah Sharpe rasio ini makin jelek Bapak Ibu. Berarti resiko naik turun volatilitas yang kita hadapin itu nggak worth it. JCI Sharpe rasionya 3,71 lebih bagus. Dan ternyata Bapak Ibu, apa pelajaran dari market Indonesia yang bergejolak year to date ini? Investasi ternyata di pasar saham year to date ini adalah investasi yang paling membosankan, justru memberikan return yang paling bagus. Bapak Ibu diam beli BRI, diam di BNI, beli bank, beli perbankan, rata-rata year to date itu akan naik 7,18% dengan gejolak yang paling kecil Bapak Ibu. Ini menarik. Ternyata memang yang kejadian di Indonesia ini menarik. Ternyata ada yang returnnya bagus tapi gejolaknya kecil. Tidak selalu yang returnnya tinggi, gejolaknya itu nggak terlalu tinggi juga. Nggak bagus juga payoff-nya. Nah, saran untuk portofolio yang saya sarankan di sini itulah Bapak Ibu, kalau kita hendak membangun portofolio kita, terutama untuk jangka panjang, mungkin untuk kebutuhan anak sekolah, pensiun, dan lain sebagainya, sebaiknya, mungkin ada baiknya 50-60%-nya itu berada di sektor-sektor yang firm. Sektor seperti financials yang saya ceritakan tadi. Ketika ada gejolak, ketika ada tiba-tiba withdraw besar-besaran, market turun dalam, sektor ini tidak turun dalam. Karena yang punya sektor ini juga kalau kita bicara sektor finansial Indonesia, tidak hanya dimiliki oleh retail saja, tapi investor institusi besar, baik domestik ataupun global juga ada di sana. Jadinya kita tidak anti untuk membeli eksotik, tapi dalam strategi portofolio alangkah baiknya kalau kita lihat apa yang terjadi di awal tahun ini, kita tetap memegang big cap yang cukup besar untuk menjaga, kalau bahasa ininya itu menjaga keamanan kita. Baru nanti sisanya alfa didapatkan mungkin dari research yang mendalam, baru kita ambil eksotik mungkin di sisi kurang dari 30% dari portofolio. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Pak Farul, mungkin seperti yang dimaksud oleh Pak Farul di eksotik ini apa, seperti saham-saham apa nih Pak Farul ya? Saham di eksotik ini kalau yang bisa kita lihat itu mungkin kalau kita lihat itu ya, kalau belakangan itu ya naik turun ya seperti Antam, Inco dan lain-lainnya. Oke. Itu hal yang memang naiknya banyak. Saya sarankan itu kita melakukan research, kita lihat upside-nya banyak, itu benar kita punya. Cuman punya terlalu banyak Bapak Ibu membuat kita suffer. Itu yang kejadian sekarang ini. Diam di bank ternyata akhirnya lebih bagus, jadinya kita memasukkan terlalu banyak volatilitas, gejolak ke dalam portofolio kita. Tiap kita nambah satu itu nambah stres Bapak Ibu, ternyata hasilnya nggak maksimal. Karena itu saya tetap menyarankan core portofolio tetaplah perusahaan-perusahaan big cap yang gampang dimengerti, semua orang tahu, institutional investor punya. Baru nanti sisanya kita bisa mencari upside atau mungkin kalau bahasa fund manajernya nyari alpha, kita tambahan dari saham-saham yang eksotis. Itu kira-kira pelajaran yang saya dapatkan dari year to date pergerakan saham. Oke. Kalau Bapak itu masih ada di perbankan dari awal tahun, itu insya Allah aman, tidak kenapa-napa. Oke, Pak Farul. Jadi mungkin gampangnya gini. Kalau misalkan kita ingin berinvestasi di saham-saham ini, ada beberapa saham yang mungkin resikonya lebih rendah, tetapi secara performance masih bisa lebih baik dibanding dengan beberapa saham yang risikonya tinggi, tetapi juga risikonya pun meskipun returnnya tinggi, tapi risiko sangat tinggi gitu. Jadi, gitu ya Pak Farul ya? Iya, kira-kira seperti itu Pak. Karena itu saya menyarankan mungkin core kita selalu untuk portofolio itu bagi dua. Kita harus punya core portofolio inti yang mungkin itu benar-benar karena kita yakin saat ini bullish market, kita belinya jadinya belum beli consumer, masih bullish, kita belinya bank. Baru nanti ekstranya kita ada tambahan, ada saham kecil yang menarik, kita jadinya mungkin profil resikonya itu nggak terlalu tinggi Mas. Karena yang saya percaya dalam investasi itu avoid
untuk tidak gagal, tidak rugi, itu sama pentingnya dengan mencari keuntungan. Semakin sedia jarang kita melakukan hal-hal yang rugi, saya yakin itu juga akan meningkatkan performa portofolio kita. Karena kan kita dalam trading saham ataupun investasi tidak mungkin selalu untung. Cuman kita harus bisa menjaga profil resiko kita masing-masing. Wah, baiklah. Menarik juga nih, sama Pak Farul. Jadi mungkin selama ini kita lihat fenomena saham-saham kecil yang naiknya cukup signifikan, tapi sama Pak Farul ini diingatkan di sore hari ini Pak Farul ya. Iya, saya sih ngelihatnya saya bukannya anti saham kecil. Saham kecil itu menarik, banyak upside juga, banyak yang bagus, memang. Tapi kita di sini mesti hati-hati juga kalau ada kondisi seperti saya lihatin tadi itu. Bahwa ya seperti Bitcoin juga jatuh kan by the end karena bank sentralnya juga udah nggak isi dengan kondisi ini. Untuk menghadapi turbulence ini, kita sebagai investor, walaupun kita investor retail, kita harus coba berpikir seperti investor institusi, kira-kira seperti itu. Dan kira-kira itu yang saya coba jelaskan di sini, bahwa berusaha untuk tidak rugi itu sama baiknya dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya di mana-mana. Mungkin bisa gitu juga ya, lebih jarang rugi, mudah-mudahan untung itu Pak, berarti ya. Mungkin jangan untungnya 3 kali, tapi ruginya 7 kali, kan ujung-ujungnya nggak untung juga. Nah, gitu ya. Oke, betul. Oke, Pak Farul, minggu kemarin kan Presiden Amerika sudah dilantik ya. Kira-kira apa yang paling ditunggu dari kebijakan Biden nih terkait dengan kondisi market saat ini, Pak Farul? Nah, kalau dari kebijakan Biden, Bapak Mas, kondisi sebenarnya market sudah pricing in kebijakan Biden, dan terutama kemarin itu sudah mengumumkan adanya stimulus 1,9 miliar US dollar kepada perekonomian nasionalnya Amerika Serikat. Ada sebenarnya itu perbedaan yang material antara arah polisinya Biden dan arah polisinya Donald Trump, walaupun belum ada jaminan ini bisa dieksekusi dengan baik. Orang berpikir bahwa kalau Donald Trump itu kebijakannya cenderung nasionalis, di satu sisi Joe Biden itu lebih internasionalis dan akan membuka kembali hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara luar, terbuka lagi. Hal yang bisa kita lihat itu adalah adanya perubahan dari stance America First. Kita bisa melihat bahwa setelah Donald Trump menang dulu 2016, saham S&P di Amerika Serikat itu rebound-nya lebih cepat dibandingkan negara-negara lain perform. Bukannya saham di Indonesia nggak naik juga, tapi saham Amerika naiknya lebih cepat karena dari policy stance-nya Donald Trump dikatakan America First. Berarti perusahaan Amerika akan didahulukan, orang Amerika didahulukan. Sedangkan yang kejadian di kondisi di policy dari Joe Biden ini, yang akan terjadi adalah trennya itu agak membalik sebenarnya Pak. Ada kemungkinan habis ini di tahun depan corporate income tax dari Amerika itu akan dinaikkan. Kalau income tax di Amerika itu dinaikkan, akan bisa membuat terjadinya outflow dari Amerika Serikat ke negara emerging market. Itu yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh pasar keuangan Indonesia. Itu kira-kiranya. Nah, dan kalau kita bahas pasar keuangan, saya lihatnya saat ini, kemarin itu kenapa pasar gagal lewat 6.400, karena sekarang kita sudah kehabisan katalis. Vaksin sudah ditemukan, lagi dijalankan. Ekonomi stimulusnya katanya mulai membaik. Amerika ada presiden baru, itu sudah terreflect dari rally awal tahun. Pasar saat ini bingung pada dasarnya. Setelah Januari effect, Februari setelah selanjutnya, haruskah market itu naik lagi atau ada koreksi dalam terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ini yang menarik untuk kita bahas. Market stop di 6.400. Kita dari Trimegah masih menargetkan
Di akhir tahun IHSG ada di 7.100. Itu yang kira-kira menarik. Jadi kira-kira di situ yang kita lihat katalis lagi off habis. Itu kira-kira kondisinya. Jadi katalis yang seperti SWF ataupun vaksin dan mungkin stimulus yang akan dikeluarkan oleh Biden ini sudah merefleksikan harga saat ini ya Pak Farul? Saya lihatnya kalau katalisnya SWF sudah price in. Saya tidak heran mungkin beberapa hari terakhir saham construction turun. SWF mungkin sentimen baru lagi untuk construction itu nantinya mungkin ketika eksekusi dari program-program SWF. Kalau baru dibentuk kan kita tidak bisa expect ada langsung polisi baru. Mungkin kita harus nunggu lagi Mas. Kira-kira cuman ini, kalau buat pasar itu paling anti menunggu. Kita bilang 6.400 katalis habis, turun langsung ke 6.200 di hari ini. Itu biasanya. Oke. Pasar itu gampang kecewa, gampang excited, sangat sensitif sekali. Oke, kalau bahasa sekarang mungkin gampang baperan gitu ya Pak Farul. Gampang baperan itu yang kejadiannya. Katalis nggak ada, baper akhirnya. Itu seperti yang terjadi di hari ini. Oke Pak Farul, kalau misalkan tadi katalis itu mungkin sudah hampir habis ya. Saat ini ya benar. Saat ini ya. Jadi kalau misalkan view kita atau view Pak Farul untuk kuartal 1 ini market seperti apa ya Pak Farul ya? Market selanjutnya itu Mas ada beberapa hal yang lagi ditunggu oleh market. Ini yang sama-sama kita lihat dan saya menyarankan ketika katalis ini muncul baru kita lebih firm lagi. Kalau rekan-rekan yang investing kalau saya bilang udah turun 62 valuasi atraktif nanti akan saya kasih lihat itu bagus. Cuman kalau yang mau nyari trading itu harus nunggu katalis. Katalis selanjutnya apa? Nah, ini pendorong utama dari ekonomi yang bisa membaik. Hal yang belum di price in market saat ini, Mas. Saat ini itu yang belum di price in market itu nomor 1 kan ceritanya Amerika defisitnya gila-gilaan. Ini juga loh Mas yang menariknya orang bilang Indonesia utangnya meningkat. Kemarin 1.000 triliun, money supply-nya naik 12%. Kok rupiahnya nggak turun? Rupiah nggak turun karena dolar money supply gara-gara US itu juga stimulus, 25% year on year naiknya, Mas. Jauh lebih besar daripada penambahan supply rupiah. Saya nggak heran. Pemerintah nambah hutang tapi rupiah aman. Jadinya faktor makroekonomi pendukung yang belum muncul sekarang. Ini kita lihat dulu ya. Makro dulu. Penguatan rupiah belum terjadi sepenuhnya. Yang saya lihat sekarang itu rupiah di 14.000 ini market katanya dia bertanya kan banyak yang nanya sama saya. Katanya rupiah nyampe 13.000 Rul. Kok nggak turun-turun? Ceritanya kemarin sampai 13.800 menguat lagi. Saya lihat ini satu sektor. Kita harus tunggu dulu rupiah menguat sampai di bawah 14.000. Kenapa harus menguat? Saya bilang harus menguat, Mas. Harus menguat ya Pak Farul ya? Harus nggak ada. Kalau rupiahnya nggak menguat, harus menguat ya. Harus menguat karena begitu rupiah menguat, segala hal barang impor konsumsi kita itu jadi lebih murah di tengah kondisi yang sangat buruk sekarang. Itu akan membantu kita, Mas. Karena kenapa rupiah itu harus menguat juga? Karena sudah berbulan-bulan neraca perdagangan kita itu surplus terus, Mas. Dan ini hal kedua juga yang belum di pricing in sepenuhnya oleh investor asing. Investor asing masih memikirkan currency risk di Indonesia bahwa Indonesia itu negara yang defisit. Padahal kenyataannya enggak. Ini sudah 2 kuartal berturut-turut. Current account yang jadi masalah buat Indonesia setahun bertahun-tahun. Yang kita lihat lagi rupiah ke bawah. Ini terutama dari makro ya. Harus dana modal asing naik. Terus kita harus lihat lagi sekarang kan lagi ada koreksi di harga CPO. Kita harus lihat harga CPO-nya dan batu baranya naik lagi. Itu hal yang paling penting kita lihatnya. Dan, kapan ada poin-poin penting ya untuk kita lihat ini terjadi atau tidak? Hari Rabu ini, Mas. Rabu ini sampai minggu depan itu adalah poin penting karena kita pengen dengar dari globalnya dulu ya. The Fed bilang akankah mereka itu nambah stimulusnya masih stay atau enggak? Mereka harus market sekarang masih
masih bingung, masih flip-flop. The Fed itu naikin bunga 2022 atau enggak? Harga asetnya itu commodity market bingung, equity market juga bingung. Itu hal yang akan kita tunggu. Clarity-nya akan muncul hari Kamis ini dan dampaknya ke market akan muncul di awal Februari 2022. Tadi Pak Farul juga sudah memperkirakan bahwa rupiah ini harus kuat ya Pak Farul ya. Harus kuat Pak. Oke, kalau misalkan harus kuat Pak Farul ya, kira-kira sektor apa Pak yang mungkin paling positif dari sentimen penguatan rupiah ini ke depannya Pak Farul? Biasanya itu bagus untuk perbankan dan bagus juga untuk consumer Pak. Oke, tapi mungkin kalau kita lihat kan beberapa hari, ya mungkin dari secara year to date lah, terutama sektor consumer, ini kelihatannya kayak pasti underperform, ditinggalin oleh investor ya Pak Farul. Ini nanti kira-kira seperti apa ke depan tuh jadi? Nah sebentar ya, sektor consumer itu Bapak Ibu, kalau saya sih melihatnya sampai saat ini, itu sektor bisa saya katakan itu underperform, belum terlalu seksi. Kapan sektor ini akan seksi? Kalau kita lihat dari pengalaman di berbagai negara, Bapak Ibu, yang sudah melakukan vaksinasi, ekspektasi dari sektor consumer ini suddenly membaik. Kalau sudah vaksin berarti sebulan 2 bulan lagi sudah bisa jalan-jalan ke mall, sudah bisa makan di restoran, dan kegiatan-kegiatan lainnya, konsumernya mengalami re-rating yang material. Saya lihat setelah rupiah nanti ini menguat, menguatnya ini kita harus lihat ada 2 menguat juga. Menguat karena hal yang bagus, menguat karena hal yang buruk, Pak. Tapi dua-duanya menguat, Pak. Oke, apa tuh yang bagus atau yang jelek itu kira-kira apa tuh penyebabnya, Pak? Saya cerita yang bagusnya dulu ya. Rupiah yang menguat itu bagus, itu dikarenakan adanya perbaikan ekonomi dalam negeri. Perbaikan ekonomi dalam negeri men-trigger flow asing masuk lagi ke pasar saham kita dan ke pasar obligasi kita. Itu rupiah menguatnya bagus. Maka nantinya daya beli masyarakatnya meningkat. Oke, itu nanti vaksin berhasil juga. Tapi di satu sisi lain, ya juga rupiah ini menguatnya yang jelek, Pak. Kenapa rupiah ini menguatnya jelek? Karena impor kita turun, Pak. Bukan karena dolar masuk. Kalau yang pertama rupiah for good, karena dolar masuk. Indonesia atraktif, growth kembali, rupiah menguat. Yang jelek yang kedua. Kenapa rupiah menguat? Gara-gara nggak ada impor. Ini yang kejadian sebenarnya 2-3 bulan terakhir. Gara-gara nggak ada impor, trade bagus banget gitu kan, jadinya ya rupiahnya menguat. Cuman kita berharap mudah-mudahan itu karena hal yang bagus lah, rupiahnya mengalami penguatan. Itu sisi positifnya, Pak. Kita lihat memang market itu masih akan naik, tapi kita harus lihat juga ada resiko-resiko yang harus kita waspadai. Apa resiko itu yang harus kita waspadai? Mungkin lama ketahui sentimen yang silih berganti antara kasus COVID dan vaksin. Kan kita bingung tiap hari. 14.000 satu hari kasusnya. Market masih naik. Karena market lihat vaksin plus ada liquidity-nya banyak. Hal yang harus kita lihat itu adalah kalau nanti vaksinnya ternyata di Amerika atau di Jepang dan lainnya terlalu bagus, kalau mereka ada pengetatan lebih awal dari bank sentral, itu bisa menyebabkan resiko. Saya rasa 2 hal ini hal yang sudah dihadapi oleh investor dan juga sudah pasien di market sebenarnya, Pak. Dari terutama berapa hari terakhir ya, ketika kasus COVID udah mulai naik, market juga udah berat kayaknya. Tapi ada hal terakhir ini yang kita harus waspadai adalah yang mungkin market belum siap menurut kita dan bisa menjadi sebuah trigger kondisi yang tidak terlalu bagus untuk market. Kalau terjadi finally ternyata kita harus lockdown beneran lockdown, Pak. Gara-gara kondisi kasusnya itu escalate. Sampai saat ini berjalan dengan asumsi PSBB ini pasti akan berjalan, lalu PSBB-nya dilonggarin dikit, kok kenapa-napa naik lagi. Yang belum diperhatiin oleh market bagaimana kalau one day kita beneran lockdown. Itu belum. Oke, Pak Farul. Kan kita mungkin juga lihat nih ya, 4 bulan terakhir ISG udah cukup naik signifikan, Pak Farul ya. Nah, dengan kenaikan seperti ini, asing tuh apa memang sudah balik lagi ke market kita atau belum nih Pak Farul? Belum, baru sedikit. Belum ya Pak ya? Belum, baru sedikit. Minggu lalu baru 700 miliar. Udah mulai net buy, cuma belum terlalu banyak.
Karena yang saya ceritain tadi itu, ada sentimen katanya Amerika jadi naikin bunga. Takut dong kita main-main ke emerging market. Jadinya year to date itu kalau kita lihat datanya Bapak Ibu, memang retail itu masih menjadi penyokong utama dari rally yang terjadi di pasar modal kita. Jadi memang sejak pandemi ini memang banyak fenomena yang cukup menarik ya Pak ya. Pertumbuhan jumlah investor retail yang cukup signifikan, ada beberapa saham-saham atau beberapa aset kelas juga yang memang kenaikan juga cukup signifikan juga ya Pak Farul ya. Iya benar Pak, cuman kalau yang saya lihat tadi, saya ingatin itu tadi bahwa central bank di mana-mana tidak mau kecele lagi, tidak mau ada sebuah bubble baru lagi, jadi likely mereka akan sangat hati-hati. Jadi misalnya ada kejadian, dalam 2-3 minggu misalnya habis the Fed bullish, IHSG nyampe 7.000 cepat Pak. Jangan kaget kalau nyampe 7.000 cepat, akan ada lagi kata-katanya. Kita tidak comfortable, kita melihat inflasi akan meningkat, akan ada tapering, marketnya dibawa turun lagi. Itu yang harus kita sebenarnya tonton seperti ini yang mesti kita waspadai. Jadinya mungkin saya sih menyarankan kalau ada market kejadiannya terlalu naik terlalu cepat, itu time to sell. Kalau turunnya terlalu dalam seperti sekarang juga ya, it should be a good opportunity. Intinya kalau naik jangan dikejar, kalau turun jangan ditinggalin. Kita sih lebih lihat kondisi sekarang ini seperti itu Pak. Oke, Pak Farul. Tadi mungkin Pak Farul juga sempat nyinggung di eksoptik ya. Oke, lanjut dulu Pak Farul ya. Nah, lalu kan kita cerita tadi itu kalau secara makro itu yang belum di press in. Lalu kalau secara spesifik ekonominya apa yang penting kita lihat di sini? Nah, vaksin sukses itu juga penting Pak. Terakhir yang saya dengar, saya lupa itu kemarin itu vaksinasi kita berapa orang sehari ya? Baru maksimum 20-30 ribuan orang sehari ya Pak ya? Saya lihatnya baru ekspektasi vaksin sukses ini, kalau kita dalam beberapa bulan ke depan itu bisa naik di atas 100.000, kalau perlu sampai 500.000 Pak. Per hari vaksin Pak Farul? Iya, 500.000 per hari itu kita hitung, kalau bisa 500.000 per hari, berarti Indonesia akan selesai vaksinasi dalam 1,5 tahun ke depan. Oke. Kalau vaksin sukses, kita sudah bisa membuat ekspektasi baru lagi. Jadi selama 1 tahun itu, 1,5 tahun itu baru kita berhasil untuk melakukan vaksin ya Pak Farul ya? Ekspektasi vaksin sukses Pak, 1,5 tahun, kalau seandainya 500.000 sehari. Dan saya rasa itu kalau untuk market itu adalah ekspektasi yang fair Pak. Oke. Contoh saja, apa yang lagi terjadi di Amerika itu adalah, di Amerika itu sudah dilakukan pembuatan itu apa namanya, Defense Production Act itu sudah ditetapkan oleh Presiden Joe Biden. Jadinya karena diekspektasikan selama periode pembasmian COVID ini lewat vaksinasi itu kebutuhan jarum suntik, masker dan lain-lainnya itu naik, dilakukan mobilisasi, ada di Amerika itu dilakukan mobilisasi sumber daya nasional yang ada, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta, untuk memberikan sumber daya untuk menyelesaikan masalah COVID. Itu saya rasa ya hal yang mau nggak mau kita harus lihat juga, dan setelah itu terjadi baru kita bisa mengalami sukses di vaksinasi. Habis sukses di vaksinasi, baru kita akan melihat berikutnya itu efektif government stimulus, baru perbaikan omnibus law, baru kita bisa melihat, nah ini. Habis supply side boom, ada demand side boom, baru kita lihat kalau kondisi yang keempat ini tercapai, mungkin sektor consumer baru akan mengalami perbaikan, Pak. Kalau sekarang kayaknya masih lumayan selektif ya untuk sektornya. Ini sepertinya kita lihat. Oke, Pak Farul. Ya, untuk yang supply side boom atau terkait juga dengan demand side boom ini bisa akan terjadi kalau mungkin vaksinnya itu bisa sukses ya Pak Farul ya? Iya, vaksinnya bisa, mesti sukses dulu Pak. Karena kalau tidak vaksinnya itu tidak sukses, yang akan terjadi itu adalah hal yang lucu seperti sekarang itu Pak. Market naik bukan gara-gara earnings naik Pak, gara-gara ada rush money baru, uang baru, gara-gara nggak bisa dagang, nggak bisa bisnisnya, lagi tutup dan lain-lain, semuanya main saham. Itu yang lagi kejadian sekarang. Jadi sekarang memang yang bisnisnya nggak jalan, mereka pada investasi di saham gitu ya, untuk muter uangnya gitu ya Pak Farul ya? Iya benar. Oke. Pak Farul, mungkin gini, terkait komoditi nih Pak.
beberapa hari terakhir juga kan ada beberapa saham yang terkait dengan komoditi ya, terutama mungkin terkait base metal ya. Kenaikannya juga tadi Pak Farul kategorikan sebagai de-exotic ya. Nah, iya Pak. Kalau kita lihat itu sebenarnya kita anggap kalau kayak metal ini kan kita cerita bahwa akan ada industri baru, ya kan? Ya. Electric vehicle, pakai baterainya, nikelnya salah satunya paling abundant ada di Indonesia. Kita sebenarnya beli saham ini saat ini partly sudah mulai melihat itu gimana ya, ekspektasinya itu sudah agak jauh ke depan, Pak. Ini jadinya kalau saya lihat fenomena yang terjadi di saham base metal, mungkin saya bilangnya gini, kalau di Amerika terjadi kenaikan luar biasa dan valuasi yang tidak masuk akal di saham Tesla. Oke. Di saham masa depannya electric vehicle. Berarti ini pun di kita ya Pak, terkait dengan saham-saham yang terkait dengan itu ya Pak ya? Iya, itu contoh yang ada di Amerika Serikat. EBITDA-nya baru mau naik, baru positif 2 tahun terakhir. Dan saya lihat kasus yang sama kalau Amerika punya produsen mobilnya, kita punya calon produsen baterainya, kira-kira seperti itu. Dan di satu sisi di sini, saya lihatnya ini big opportunity dan juga di satu sisi juga ada resiko tersendiri juga ya. Kita tidak heran kalau saham-saham tersebut, terutama itu prospeknya merupakan industri masa depan, stock of the future, itu kita lihatnya, valuasinya bisa stretch naik. Memang benar, sudah terjadi dan mungkin masih akan terjadi lagi Pak, karena memang industrinya juga disupport oleh pemerintah kan di mana-mana. Dan tapi di satu sisi lain yang saya lihat adalah sampai benar-benar industrinya ini proven, itu tetap akan menjadi sektor yang high risk high return. Oke. Kalau kembali ke cerita yang saya punya tadi di awal di chart tadi, kita sebaiknya punya hal tersebut, tapi mungkin kalau dari approach saya tidak di dalam core portfolio. Okay. Mungkin hanya 10 sampai 20%. Itu yang kita lihat. Ketika naik, kita ikut senang tetap. Tapi volatilitas kita tetap terjaga. Gampangnya mungkin gini Pak Farul, jadi dalam menyusun strategi portfolio tadi, investor ketika berinvestasi saham, gimana supaya tetap bisa tidur nyenyak gitu Pak Farul ya? Oh iya, bisa tidur nyenyak, benar Pak. Bisa tetap tidur nyenyak ketika turun misalnya, ya turun 6% per hari pun ya, kita nggak takut karena portofolio yang lain, sekalipun turunnya dalam, nah mungkin turunnya hanya 2-3% doang kan, gara-gara yang 6% cuma dia sendiri. Oke. Itu nature-nya di mana-mana, nature bisnis baru. New business, new venture, itu pasti seperti itu. Kalau berhasil, dia bisa berhasil banget, cuman kalau kena angin, turunnya juga dalam, baik itu di real bisnisnya ataupun di pasar sahamnya. Oh. Itu kejadian di mana-mana sih, itu yang kita lihat. Dan saya sih nyarankan mungkin Bapak Ibu ngambil strategi itu mirip seperti filosofi pemain di private equity ya Bapak Ibu. Private equity selalu expect masuk di 20 atau lebih perusahaan. Mungkin dari 20 perusahaan itu 15% tidak berhasil. Dari 20, 15 tidak berhasil misalnya. 2 biasa saja, 3 ini berhasilnya naiknya kencang luar biasa. Ya, returnnya nanti datang dari yang 3 luar biasa naiknya ini. Karena itu saya menyarankan Bapak Ibu juga berdiversifikasi lah saham itu dengan baik. Kita harus punya core portfolio, lalu kita punya juga tempat-tempat di mana kita mencari alfa untuk kenaikan yang besar, kira-kira seperti itu ya. Oke, Pak Farul. Ya, tadi kan di samping saham-saham yang terkait dengan base metal yang naiknya juga cukup signifikan, ada sektor yang lain nih Pak Farul, sektor konstruksi yang naiknya juga cukup signifikan. Tapi belakangan beberapa hari ini juga beberapa sahamnya sudah mulai auto reject bawah nih Pak Farul. Gimana nih Pak Farul? Construction ini Pak, berapa hari terakhir ini sebenarnya dari awal tahun, kita pada dasarnya itu melihat sentimen utama dari construction ini adalah adanya SWF. Dan cerita positif dari SWF ini, yang bisa dimengerti oleh market, itu sudah price in dari minggu lalu. Sudah jelas ada dewannya siapa, diketok oleh pemerintah namanya INA, tapi mekanisme detailnya seperti apa? Belum ada, Pak.
Oke. Karena itu kita dari minggu lalu bilang ya SWF kalau soal construction sudah price in, nanti mungkin akan ada waktunya lagi saham-saham ini akan kecenderungannya bisa membaik. Dan kalau saya sih lihat di antara pilihan tematik yang ada sekarang ini, mungkin yang harus kita coba lihat setelah ini, kita lihat itu mungkin adalah proksi untuk kembalinya pertumbuhan ekonomi sama harga komoditas yang masih akan tinggi. Itu yang kita lihat sih sekarang. Kalau untuk return of construction, nah ini construction infrastructure, tema BUMN ada corporate action, kita lebih melihat ini kita harus benar-benar melihat sentimen yang ada di pasar itu bagaimana. Begitu kira-kira kita lihat, Pak. Oke, jadi ini yang Pak Farul sampaikan ini beberapa sektor yang mungkin bisa diperhatikan gitu ya Pak Farul ya. Iya, ini bisa yang penting bisa diperhatikan. Kalau saran saya sih tetap ya, core-nya itu tetap mungkin di perbankan. Habis ini kita juga mungkin harus masih lihat komoditas itu masih akan cenderung bagus. Tapi memang waktu untuk kita membangun portofolio ini, kalau kita membaca sentimen pasar, sekarang Bapak Ibu, kita harus menunggu dulu hasil statement dari The Fed yang akan keluar hari Rabu di Amerika Serikat atau Kamis dini hari di Indonesia, baru nanti kita akan lihat bagaimana reaksi pasarnya. Kalau sekarang memang harus kita akuin, kondisi kita sekarang ini seperti yang saya ceritakan tadi, apa yang mungkin terjadi pada Bitcoin gara-gara The Fed tightening itu lagi terjadi juga untuk menertibkan bull marketnya supaya lebih api Pak bull marketnya Pak. Kalau kayak kemarin itu kan ya itu kita bingung juga mau valuasinya berapa akan naiknya pada luar biasa juga ya. Oke. Sebelum saya ambil pertanyaan dari box Q&A, satu pertanyaan lagi nih Pak Farul dari saya nih. Bagaimana nih Pak Farul terkait view tentang defisit neraca perdagangan Indonesia di kedepannya Pak Farul? Nah, untuk Indonesia ini, Indonesia sudah nggak defisit Pak. Okay. 2000, bentar ya saya ambilin chartnya dulu Pak. Nah, di 2020 ini kemarin Indonesia itu sudah surplus sebesar Indonesia itu sudah surplus sebesar 21,7 juta US dollar. Bentar saya share lagi. Tertinggi surplus neraca perdagangan itu 2020 trade balance kita itu udah surplus Pak. 21,7 juta US dollar surplus dibandingkan 2019 yang masih minus 3,5 miliar US dollar. Penyumbang terbesar jadi surplus ini ya itu saya ceritain tadi, impornya turun Pak. Karena itu saya lihatnya di tahun 2021 bersama dengan naiknya harga batu bara dan juga CPO, saya lihatnya itu bukan sebuah kekhawatiran. Saya lihatnya masih paling tidak sampai tengah tahun ini Indonesia masih akan di posisi surplus neraca perdagangan. Itu yang kita lihat. Jadinya resiko volatilitas karena likuiditas yang hilang dan volatilitas rupiah itu cenderung terbatas. Kira-kira seperti itu Mas Arief. Karena itu saya lihat pada dasarnya kalau tidak ada fine tuning dari ekspektasi Global Central Bank, market di Indonesia masih berada dalam bullish trajectory. Yang harus kita optimumkan sekarang itu adalah jangan sampai ketika market lagi bullish, portofolio kita tumbuhnya nggak sama dengan market, Pak. Apalagi lebih rendah. Kalau bisa kan harus lebih tinggi dari market. Dan itu yang harus kita optimumkan gitu. Oke, Pak Farul. Oke, kita coba jawab Pak Farul ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah cukup banyak nih Pak Farul di Q&A kita pada sore hari ini. Yang pertama dari Bapak Ignatius Chandra nih Pak Farul. Apa alat yang dipakai The Fed ya untuk menahan agresivitas market agar tidak bubble nih? Sedangkan likuiditi tetap besar dan kemungkinan akan adanya stimulus tambahan Pak Farul. Pertanyaannya menarik Pak. The Fed ini Pak, The Fed ini kalau yang namanya bank sentral, kalau kita ibaratkan dalam dunia nyata yang biasanya kita ketemu sehari-hari Pak, itu ibarat gembala Pak. Ibarat gembala bawa domba kemana-mana, gembala yang baik bisa mengarahkan dombanya tanpa megang Pak. Tanpa megang, geser, cuma dia ngomong-ngomong aja, yuk ambil kiri, ambil kanan,
Kira-kira seperti itu pula The Fed yang kita lihat, Pak. Perumpamaan yang cukup menarik tadi Pak Faru. Ya, itu gembala, Pak. Kalau gembala yang baik itu kan nggak harus dipukul, dipegang, dombanya, sapinya untuk gerak kan ya. Kalau perlu pakai seruling atau hanya seruan saja, begitu pula The Fed. Cara untuk The Fed menahan agresivitas market, caranya seperti kemarin. Ada tiba-tiba yang bilang, kita lihat inflasi bisa naik tahun ini. Kenapa inflasinya naik tahun ini? Ya gara-gara kamu naikin harga Bitcoin terlalu tinggi, Tesla terlalu tinggi, S&P 500 lari terlalu cepat. Ya harusnya translate ke real market, jadinya harga naik dong, kita naikin bunga. Komunikasinya kayak gitu. Ekonomi second half akan membaik drastis gara-gara vaksin. Itu komunikasi juga, Pak. Kemarin udah dibilang komunikasi seperti itu, IHSG stop di 64 berat naiknya. Rupiah membalik lagi dari 13.800 ke 14.000. Ketika si gembala itu bilang lagi bahwa dia berbisik aja, mungkin bersiul-siul, akhirnya yang tadinya dombanya hampir masuk jurang, balik aja. Itu yang kira-kira kejadian. Dan saya bilang nggak gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang main di financial market ini berhasil jadi ketakutan, gara-gara marketnya turun ke 62 sekarang. Saya bilang The Fed berhasil, Bapak Ibu. The Fed berhasil menjadi gembala yang baik untuk kita-kita semua sebagai financial market participant. Oke. Tapi walaupun setelah berhasil nakutin, kita mesti sadar juga bahwa it's time to start again the portfolio building. Kira-kira seperti itu. Oke. Jelas ya Pak Farul ya, tadi mungkin Pak Farul. Ada pertanyaan kedua nih Pak Farul dari Pak D. Prabowo. Nah, pertanyaannya gini Pak Farul, ini kan year to date very short term, kalau diambil periode lebih panjang selama 1 tahun, selama 2020, profilnya seperti apa dari 3 grup ini? Ini maksudnya apa ya? Saya mungkin ini saya tahu ini dari profil lebih panjang dari ini Pak. Oke. Profilnya kalau kita ambil lebih panjang itu Bapak Ibu, kalau kita menghitung return, ini timing ya, yang saya pakai ini rata-rata return. Kalau pakai rata-rata return, dalam berapa tahun terakhir juga yang return-nya bagus dengan volatilitas paling rendah, itu tetap perbankan Pak, kalau kita lihat volatilitasnya. Tapi kalau kita ngomong return saja, memang harus kita akuin eksotik ini naiknya luar biasa besar Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah merasakan naiknya Indah Kiat dari tahun 2016 sampai tahun 2018, itu mungkin udah ngerasain. Itu mungkin saya bilang itu eksotiknya tahunnya. Dan itu memang ya worth it kan, kita nunggu bertahun-tahun. Jadinya kalau saya lihat ketika diperpanjang, memang di eksotik ini bisa naik lebih cepat Pak. Tapi kalau saya perpanjang juga, terbukti bahwa core portfolio sektor perbankan kalau di Indonesia menjadi core yang paling penting. Bisa meng-avoid kita untuk tidak rugi, seperti saran yang diberikan oleh Warren Buffett. Rule number 1, not losing money. Rule number 2, never forget rule number 1. Intinya saham perbankan itu harus ada di core portfolio kita ya Pak Farul, untuk market kita ya Pak? Kalau saya melihatnya market di Indonesia itu, ya perbankan itu sangat penting untuk ada di portfolio. Mungkin setelah ini kan udah akhir bulan Januari ya, seingat saya mungkin kalau nggak tanggal 3, tanggal 4 tim dari banking analis kita akan memberikan penjelasan tentang hal ini Pak. Oke Pak Farul, lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan yang lain nih Pak Farul. Tadi sudah sempat disinggung ya perbankan. Jadi sama Pak dari Pak Tan Ching San. Kalau saham perbankan sebaiknya saham bank apa Pak Farul yang diakumulasi ya Pak? Ya, kalau kita sih suggest itu BNI sama BRI, Pak. Ada tren yang lagi menarik kejadian di Indonesia ini adalah kalau kita lihat data corporate, Pak. Big corporate Indonesia itu sudah nggak butuh loan dalam setahun atau 2 tahun ke depan. Karena likuiditas ini lagi luar biasa besarnya. Jadinya yang bisa naik itu adalah saham yang exposure-nya ke UMKM tinggi seperti BRI. Itu dari tim banking kita melihatnya. Oke, jadi pilihan utamanya memang di BNI sama BRI ya Pak? Yeah. Oke, tapi sebelumnya Pak, terkait dengan likuiditas yang memang masih berlimpah di Indonesia saat ini dan mungkin tingkat inflasi juga masih rendah, dan tadi Pak Farul juga rupiah harus menguat. Kira-kira untuk 2021 ini tingkat suku bunga itu
kedepannya akan seperti apa Pak Faru? Saya lihat masih akan ada satu kali lagi pemotongan secondary first repo rate. Oke. Kemungkinan terjadi paling cepat bulan Maret. Ini sekarang ini penurunan secondary first repo rate sudah agak sulit ditebak, Mas. Oke. Karena kita mulai berada di ujung siklus pemotongan suku bunga. Market Amerika aja sudah mikirnya kapan The Fed naikin suku bunga aja kan, kemarin mikirnya sudah pindah ke situ. Jadinya kita lihat timingnya, kalau komunikasi dari Bank Indonesia dikatakan bahwa Bank Indonesia akan cenderung data dependen, akan cenderung melihat kondisi yang ada di pasar. Walaupun mereka masih ngasih statement, masih akan sangat akomodatif. Oke, jadi kita sudah berada di fase ujung penurunan suku bunga ya. Tapi setelah penurunan suku bunga satu kali lagi menurut Pak Farul tadi, itu apakah akan bertahan lama Pak Farul di level rendah ini, kita ini Pak, untuk suku bunganya? Suku bunga bisa bertahan rendah atau tidak, itu tergantung kembalinya sektorial, Mas. Oke. Suku bunga rendah sekarang ini sebenarnya merupakan cerminan dari matinya sektorial. Itu sama-sama kita ketahui. Mungkin bukan rahasia lah gitu, ekonominya berat lah di kondisi COVID ini. Ketika ekonomi beneran membaik dan loan growth itu naik, saya lihat langsung pemerintah itu harus tidak boleh lagi utang yang banyak, bunga soon bisa naik. Justru kalau saya lihatnya ya, kalau bunga naik, tandanya kita balik normal, sudah nggak kondisinya seperti ini lagi. Oke, Pak Farul. Lanjut lagi nih Pak Farul ke pertanyaan yang lain. Ya. Saya pilih dari Pak Masra. Sejauh apa kita bisa mendefinisikan kita punya terlalu banyak saham di portfolio, Pak Farul? Mempunyai terlalu banyak saham di portofolio itu gimana ya Pak ya? Sahamnya jenisnya kali ya, kita punya 10, 20. Kalau saya sih tergantung ini Pak, tergantung masing-masing kita itu punya spend attention berapa banyak Pak. Ini hasil dari saya ngobrol dengan beberapa fund manager dan juga beberapa teman-teman yang investor retail ya. Dilemanya itu gini Pak, kalau punya itu terlalu banyak Pak, kalau punyanya terlalu banyak itu kalau cenderung nggak fokus gitu, kalau saya lihatnya kalau kita punya terlalu banyak, itu pada dasarnya itu kita tidak punya view juga pada pasar. Karena kita nggak yakin, makanya kita punyanya terlalu banyak. Cuman ketika ada 1-2 saham itu naiknya terlalu cepat, Pak, kita kesel juga, Pak. Apa kita punyanya nggak banyak ya di situ? Ya, kalau saya sih lebih melihat itu kalau portfolio personal ya, kalau memang nggak punya view on market, saya sarankan Bapak Ibu beli reksadana, Pak. Itu gampang. Tidak usah kita beli 25 saham, kita tebar gara-gara kita nggak tahu kan, kita bingung, mending beli reksadana. Untuk kita bisa terjun langsung ke pasar saham, kita harus punya pandangan, Pak. Kita misalnya seperti punya pandangan harga batu bara akan naik. Kita yakin, kita banyakin portofolio kita di batu bara. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Farul. Kalau saya sih mendefinisikan punya terlalu banyak itu, kita even bingung mendefinisikan kita suka saham apa, Pak. Karena saking banyaknya yang kita punya. Oke. Ya. Oke, Pak Farul. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, Pak Farul ya. Ini kita nanti di akhir sisi kita akan membahas terkait dengan sisi teknikal nih, Pak Farul. Iya. Sore hari ini batu bara Newcastle sudah, ini ada pertanyaan dari Pak Haryanto. Iya. Iya. Sore hari ini batu bara Newcastle sudah $87 nih, Pak. Iya. Kembali ke level 100, Pak. Bagaimana? Saya lihat bisa, Pak. Bisa ya, Pak Farul ya? Bisa. Efeknya seperti apa nanti, Pak, ke saham-saham batu? Saham batu bara, cuma saham batu bara ini ada satu masalahnya sekarang, Pak. Curah hujan lagi tinggi, ada beberapa shippingnya itu lagi tidak terlalu bagus kejadian di Kalimantan. Di beberapa emiten itu lagi kejadian. Dan kalau saya lihat data makro juga, volume batu bara itu ekspornya belum naik, Pak. Jadinya yang kejadian sekarang itu adalah market itu belum terlalu yakin kenaikan volume di tahun 2021. Harusnya ya begitu curah hujannya mereda, volume kayak Adaro Energi dan lain itu pick up, kita harusnya bisa lihat batu bara itu jalan. Itu yang kejadian sebenarnya di saham batu bara sekarang. Batu bara kan juga salah satu outperformer sebenarnya, Pak, di year to date. Batu bara outperformer tapi belum naik lagi aja. Saat ini saya
prefer commodities bersama dengan perbankan, walau di satu sisi saya sudah lihat consumer goods itu murah. Tapi memang harus kita tunggu katalisnya. Sekarang baru murah aja. Kalau sekarang ya beneran ada katalisnya, perbankan sama batubara. Story komoditas naik bersamaan dengan rupiah menguat, itu yang kita lihat. Oke. Jadi tidak serta-merta ketika harga batubara naik, volume penjualan batubara ikut naik juga ya Pak saat ini ya Pak? Iya, belum. Ada hal spesifik, hal cuaca yang lagi menjadi pemberat Pak di kondisi sekarang ini. Itu kira-kira yang lagi hurdle. Tapi kalau saran saya mungkin dalam seminggu ke depan ini kan market lagi turun, ini waktunya kita refleksi diri Pak. Jangan kita gara-gara itu tadinya untung udah gede gitu kan Pak ya, kena koreksi. Terus bolak-balik, Pak. Biasanya kalau bolak-balik itu kacau, Pak. Makin turun lagi nanti. Jadinya better kita refleksi diri dulu, mungkin dengerin dulu apa The Fed akhir bulan ini. Terus juga Februari ini nanti akan ada data PDB Indonesia kuartal 4, Pak. Tanggal 5. Nah, itu betul juga. Data PDB ternyata udah tinggal minus 1%. Bagus harusnya. Yang lagi kita tunggu sekarang. Jadinya saya sarankan sampai akhir bulan ini jadikan kondisi turun ini sarana refleksi dulu lah gitu. Masih banyak upside ke depan, jangan sampai kondisi upside yang masih banyak ini tidak bisa kita optimalkan. Oke. Karena itu mudah-mudahan kita semua tetap berada di jalur orang-orang yang cuan, Bapak. Jadi kondisinya meskipun kondisi beberapa hari ini IHSG mengalami koreksi, Pak Farul masih optimis ya di akhir tahun ini IHSG masih bisa menyentuh di level 7.000-an ya Pak Farul ya? Iya, saya lihatnya masih optimis Pak. Karena gimana? Karena seperti yang saya ceritain kemarin, mungkin Ibu kalau rutin ngelihat webinar saya, mungkin udah bosan sama chart yang satu ini, cuman saya harus ingatin lagi bahwa di kondisi ekonomi kayak gini itu Pak Ibu, mau bunga diturunkan sama BI seberapapun, mau bank nyuruh kita minjem di bank, siapa yang berani minjem di bank Bapak Ibu? Mau bisnis apa yang mau jalan sekarang kan bingung. Mungkin juga bisnis yang jalan itu bisnis online juga like asset, nggak butuh pinjaman bank yang besar juga. Jadinya tetap yang saya lihat itu tema tahun ini itu adalah kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh The Fed, BI, Kementerian Keuangan dan lain-lainnya itu akan lari ke pasar modal. Akan lewat kalau bahasa kerennya, bahasa orang moneternya Bapak Ibu, asset price channel. Kalau di kondisi normal, ekonomi benar dulu, baru market naik. Ini kondisinya belakangan, kebalikannya Ibu. Market, Bapak Ibu. Market naik dulu, baru ekonominya benar. Habis kita semua, insya Allah semuanya cuan, habis kita cuan, baru kita beli mobil baru kita beli motor baru kita mungkin habis nanti Lebaran mau memberikan untuk keluarga kita hadiah, dengan begitu ekonomi jadi mutar. Itu kondisinya yang kejadian sekarang. Karena kalau bahasa kerennya harus lewat aset price channel. Mudah-mudahan tahun ini jadi lebih membaik, Mas. Ya. Amin Pak. Amin. Ya. Oke Pak Farul, tadi kita sudah bahas panjang lebar nih. Kayaknya sekarang di akhir sesi ini giliran kita bahas technical nih kelihatannya nih. Iya. Silakan ya. Halo Mas Glenn. Ya, sudah sore nih. Selamat sore teman-teman semua. Oke, kita masuk ke IHSG dulu ya. Oke. Kan kalau kita lihat kan IHSG tadi itu sedikit terkoreksi. Koreksinya sebenarnya tadi pagi lebih parah ya. Terus pas penutupan itu kan sedikit membaik. Nah sebenarnya gini, kalau kita lihat itu IHSG itu ada support kemarin tuh di 6288 dan itu berhasil ditembus tuh hari ini. Nah tadi berhasil ditembus, memang kalau 6288 ini break, ada potensi bergerak ke kisaran 6087 sampai di kisaran 6050-an nih, ada di sampai kira-kira segini. Nah cuman tadi itu menjelang penutupan di sesi 2 kan dia bergerak mulai sedikit membaik dan akhirnya berhasil tutup di atas MA20. Jadi garis putih ini adalah MA20-nya IHSG. Kalau kita lihat IHSG ini setiap ada koreksi ya. Ini ada koreksi, dia itu selalu mantul di MA20-nya. Ini nggak nyampe MA20 juga mantul, ini sedikit kena, ini mantul, kena MA20 mantul, dan hari ini juga sama. Nih Bapak Ibu.
kena di MA20 terus dia agak mantul nih. Nah, jadi bisa kita bilang kalau MA20 ini adalah support kuatnya IHSG. Jadi besok perlu kita lihat pergerakannya gimana. Kalau dia masih bergerak di atas MA20, itu still oke. Kalau misalnya besok udah mulai ada rebound, mungkin beberapa saham itu bisa mulai untuk buyback atau misalnya mau nambah beli, itu boleh. Cuman tadi pagi mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah Trimegah itu juga sudah melihat untuk konstruksi ya. Nah, pasti kan konstruksi banyak yang pusing tuh ya. Pak Arief tadi kayaknya ngeliatin, waduh ini gimana nih konstruksi nih. Apalagi saat ini tadi was kita auto reject bawah lagi dia. Betul. Jadi gini, perlu saya ingatkan lagi, kalau bagi yang trading nih, bagi Bapak Ibu yang trading, itu harus selalu disiplin dengan yang namanya stop loss. Jadi kalau memang niatnya trading, itu nanti dibikin trading plan, ini kira-kira saya mau profit taking di mana sebagian, dan kalau melewati stop loss, itu harus cut loss, Bapak Ibu. Nah, ini untuk waskita ini jadi ada titik stop loss-nya itu di 16.40, itu tadi pagi kami juga sudah posting di Trima Ideas. Jadi kalau tembus 16.40, ini kan adalah titik low yang sebelumnya nih. Berarti dia udah break low, dan itu adalah titik stop loss. Nah, misalnya Bapak Ibu belum sempat jualan, waduh saya belum sempat jualan. Besok bisa dilihat nih pergerakannya gimana. Kalau besok, kan tadi kan indeks mantul di MA20 ya. Kalau indeksnya berhasil rebound dan semua besok rebound, ya udah oke. Tapi saran saya tetap untuk konstruksi bisa di-reduce. Kalau misalnya besok ternyata nggak bisa rebound, better cut loss. Seperti itu. Oke, tadi sudah dibahas. Sebenarnya kalau untuk konstruksi kurang lebih sama semua ya. Ini kan PTPP, dia juga udah masuk titik stop loss. Terus Adikarya ini juga sama, sudah kena titik stop loss-nya di 16.15. Wika ini juga sama. Jadi untuk konstruksi rata-rata semua sama, udah kena titik stop loss karena sudah membentuk lower low. Jadi kalau besok nggak ada perlawanan yang signifikan, boleh di cut loss, Bapak Ibu. Terus tadi Pak Fahrul bilang perbankan ya Pak ya? Itu kan untuk core portofolionya tuh Pak ya? Iya. Saya sangat setuju tuh Pak. Saya masuk dulu ke BBNI. Nah, BBNI ini bagi Bapak Ibu yang investasi atau yang trading juga boleh. Ini dia ada support area yang cukup kuat itu di level 5.900 sampai 6.150. Nah, kalau kita lihat ini dari bulan November pernah menyentuh dekat 5.900, lalu di bulan Desember terakhir itu juga sempat menyentuh dekat 5.900, tapi dia selalu rebound. Nah, ini juga beberapa kali masuk ke support area, rebound. Hari ini juga gitu, tadi sempat masuk ke support area dan dia tutupan agak di atas. Jadi mendekati support area ini kalau bagi yang investasi nggak usah ragu, boleh ditambah, apalagi kalau dekat-dekat sini itu masih oke, karena koreksi hari ini juga dengan volume yang rendah nih, masih volumenya di bawah rata-rata 20 hari. Ini target untuk area resisten awalnya ada di 6750 sampai 7050. Kalau ini break, berarti target selanjutnya ada di kisaran sini. Tapi kayaknya masih cukup jauh ya kalau untuk di level situ. Lalu tadi ada BBRI ya Pak Fahrul ya? Iya. Nah, untuk BBRI ini juga menarik nih. Jadi dia tadi sebenarnya kalau BBRI ini justru hari ini kan tutupannya menguat, tadi sempat terkoreksi mendekati level support. Jadi tadi saya sebenarnya mau coba saranin, wah ini kalau koreksi boleh nih, coba-coba entry beli lagi, nambah lagi di kisaran sini. Tapi ternyata tutupan malah menguat nih BRI. Jadi memang kayaknya tuh flows-nya dari profit taking sebagian ke perbankan besar ya Pak Fahrul? Iya benar. Kayak yang terus kan dari asing itu juga kemungkinan kalau masuk ke Indonesia kan pasti ke perbankan dulu tuh. Jadi untuk BBRI di level sekarang bagi yang investasi boleh nambah mungkin, tapi kalau ada koreksi-koreksi di dekat level support ini masih oke. Jadi kan BRI ini udah pernah nyentuh all time high. Kalau dia bisa break di level 4950 atau high yang sebelumnya, dia berpotensi untuk melanjutkan penguatannya lagi nih. Sky is the limit lah kalau untuk BBRI. Limit ya.
Iya. Glenn, mungkin ini kita ambil ya pertanyaan dari Q&A ya. Boleh. Ini ada yang tanya Asri. Asri gimana nih Asri nih teknikal ini? Wah, Asri. Wah, ini kayaknya bapak atau ibunya demen trading nih. Ini kan saham-saham trading ya. Kalau secara teknikal sih bisa saya bilang jelek ya. Karena kan dia low sebelumnya itu ada di sini. Jadi misalnya kalau kita tarik low di sini dan low sebelumnya juga dia sudah tembus. Jadi sebenarnya kalau untuk trading pergerakannya seperti ini itu sudah seharusnya cut loss. Kalau misalnya mau masuk, saya belum saranin untuk masuk. Jadi kapan masuknya? Paling gampangnya misalnya kalau mau untuk trading jangka pendek nih, kita biasanya pakai MA-nya 5. Itu untuk yang jangka pendek banget. Nah, paling nggak nunggu gerakannya di atas MA5 lah kalau misalnya mau trading jangka pendek. Tapi kalau di level segini saya belum sarankan untuk masuk. Asri ya tadi itu ya Glenn ya? Ya. Oke, ini ada lagi nih yang lain nih dari Pak Ali Susanto. Elsa layak beli di harga berapa nih Pak Glenn nih? Elsa tadi saya lihat juga jadi salah satu saham pilihannya tim riset ya Pak? Iya benar Elsa Pak. Ini waktu itu saya juga ngobrol dengan Pak Sebastian. Fundamentalnya kan oke, sentimen dari perbaikan ekonomi dia juga dapat. Jadi untuk Elsa ini kan kalau kita lihat koreksinya juga hari ini beberapa hari terkoreksi dengan volume rendah dan masih di kisaran area support. Tapi kalau untuk misalnya untuk trading nih, kita better tunggu besok karena dia sudah membentuk lower low. Jadi kalau misalnya besok koreksi bisa berlanjut, saya sarankan misalnya mau buy on weakness, itu bisa di titik Fibo 78,6. Itu di kisaran misalnya di 372 sampai 406 itu bisa buy on weakness. Ini ada lagi nih yang coba tanya untuk teknikal. Kayaknya untuk teknikal lumayan ramai juga nih yang nanya-nanya ya, Glenn ya. Kayaknya mungkin lagi galau kali ya melihat kondisi market sekarang. Iya, biasanya gitu tuh, Pak Arif. Kalau marketnya lagi galau, aduh pusing nih, ya gitu semuanya. Oke. Nah ini ada yang tanya nih dari Pak Bambang Ongdika. Saham BTN teknikalnya bagaimana nih? Mungkin Pak Farouk bisa nambahin mungkin secara fundamental juga nih pertanyaannya dari Pak Bambang. Sebenarnya kalau misalnya BTN untuk trading ya, saya ngelihat dari sisi untuk tradingnya. Mungkin nanti kalau untuk investasi, mungkin Pak Farouk bisa coba membantu fundamentalnya. Kalau misalnya untuk trading, misalnya sudah punya barang ya Pak, itu boleh di hold dulu karena kan dia sebenarnya ada area support itu di 1620 sampai 7.700 nih. Jadi kan dia ada low yang sebelumnya di sini. Jadi dia selama belum menembus support ini masih oke, Pak. Misalnya besok ada kan hari ini juga koreksinya tadi sempat di lowest-nya 1740, cuman tutupan berhasil agak rebound dikit di 1780. Jadi memang sepertinya untuk perbankan ini pergerakannya jauh lebih oke lah dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalnya mau nambah-nambah, saya bilang better nunggu besok. Kalau belum berhasil tembus di atas ini MA5, bisa coba di dekat-dekat support sini. Kalau besok misalnya indeks sudah kembali semua menguat, itu mungkin untuk yang trading jangka pendek, boleh langsung beli. Mungkin Pak Farouk bisa nambahin terus untuk fundamental sedikit terkait Bank BTN, Pak Farouk? Ya, mungkin kalau kayak Bank BTN mungkin yang agak berat itu mungkin tahun ini ekspektasi kredit dari FLPP-nya naiknya mungkin belum akan terlalu kencang, Pak. Jadinya mungkin di antara universe kita di perbankan, kita lebih senang BNI sama BRI pada kondisi sekarang sih. Oke. Baru nanti beli BTN ini kapan? Beli BTN ini nanti kalau kita lihat ini tahun depan. COVID udah selesai, orang udah kerja lagi, FLBP bisnis jalan, mortgage jalan lagi, baru BTN itu lebih kencang. Gitu kira-kira kita lihat. Oke, Pak Farouk. Nah, ya. Jadi saya coba ambil dari kolom chat ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung drop-nya di kolom Q&A ya. Tapi saya coba ambil pertanyaan dari kolom chat nih. Beberapa bulan terakhir ini kan ada saham yang sangat hot banget nih. Antam nih. Glenn, gimana nih Antam nih kelihatannya nih? Antam nih. Oke. Gimana nih? Antam ini kayaknya favorit semua hampir seluruh rakyat Indonesia nih, kayaknya semua favoritnya di Antam nih untuk saat ini nih ya. Antam sejuta amat ya. Iya benar. Oke.
Sebenarnya kalau ngomongin dari metal kan sebutannya sekarang kan trio metal ya. Antam, Tins dan Inco. Bukan Kalau trio dibandingkan dengan kalau dibandingkan dengan konstruksi masih lebih oke metal sebenarnya untuk pergerakannya ya. Kalau dari sisi teknikalnya aja nih. Nah, kalau untuk Antam dia itu tadi sama berhasil masuk support area itu di 2530 sampai 2710, di mana 2530 ini adalah titik low sebelumnya, ini adalah titik stop loss. Jadi kalau misalnya yang tadi baru masuk, tadi kami juga sarankan untuk Antam, Inco, dan Tins, itu bagi yang mau nambah atau yang belum punya jangan masuk dulu karena masih sangat volatile. Tapi kalau misalnya, wah saya udah punya barang atau wah saya udah terlanjur beli, harus siap untuk pembatasan resiko. Jika misalnya tembus di 2530 nih, karena kan ya seperti yang Pak Arief tahu, saham Antam ini kan cukup volatile banget nih beberapa hari terakhir kan. Jadi misalnya beli di sini, kalau dia berhasil break di high sebelumnya di 3450, itu dia potensi untuk kenaikan selanjutnya terdekatnya ada di 3580. Ini adalah resisten kalau nggak salah itu dari beberapa tahun yang lalu. Cuman titik stop loss-nya adalah di 2530. Oke, ini untuk Antam ya? Ya. Tambahan nih satu lagi nih, Glenn, kayaknya mungkin Tins nih, yang mirip-mirip nih. Boleh. Tins nih. Boleh. Nah, Tins ini sebenarnya pergerakannya juga mirip nih. Jadi trio metal pergerakannya juga mirip. Tadi kan Antam beberapa hari koreksi terus ditarik langsung kan penguatannya signifikan beberapa hari koreksi dan hari ini udah ada menguat sedikit. Jadi support areanya itu di 1890 sampai 2030. Tadi itu berhasil mendekati ke support area tapi berhasil rebound ya. Jadi kalau misalnya bagi yang tadi terlanjur beli atau udah punya, titik stop loss-nya itu di 1890. Misalnya nanya, loh kenapa titik stop loss-nya jauh? Karena titik stop loss itu adalah dari harga low yang sebelumnya. Jadi misalnya dia ada rally, terus ada swing low, itu yang menjadi titik stop loss di 1890. Dan sebenarnya kalau ngomongin untuk saham-saham seperti Antam, Tins, ini nggak terlalu rendah juga, karena kan memang pergerakannya sangat cukup liar lah. Itu. Jadi kalau untuk trading, jadi mesti siap pembatasan resiko di 1890. Target resisten itu ada di 2540 dan 2650. Oke, terakhir ya mungkin Glenn ya untuk satu pertanyaan lagi dari kolom Q&A ya. Boleh. Oke, ini dari Pak Flandi Buntoro. Pak Glenn, untuk BSD support kuatnya di berapa ya? Kalau mau masuk di berapa secara teknikal nih? BSDE, oke. BSDE ini agak menarik. Tadi setelah dia terkoreksi dari Januari 13, terus dia tadi ini kan memang dia ada area support ya. Ada area support. Nah, ini nih. Area supportnya di 1000 sampai 1145 dan dia berhasil rebound. Cuman memang kalau misalnya mau beli tadi Pak ya, mau beli atau mau jual ya? Saya lupa. Mau beli. Oh, mau beli. Oke. Kalau misalnya mau beli boleh Pak, ini spekulasi untuk beli karena dia berhasil rebound. Dan tadi memang koreksinya itu dengan volume yang cukup rendah Pak. Nih, kalau kita lihat koreksinya kan hari ini dengan volume yang cukup rendah. Jadi oke nih. Kalau misalnya mau beli di level sekarang, tapi ya perlu hati-hati kalau dia misalnya nanti masuk ke area support lagi nih di 1145 sampai 1000. Area supportnya di situ. Karena low sebelumnya adalah di 1000. Cuman kalau di harga sekarang boleh beli karena dia berhasil rebound. Dan koreksinya itu dengan volume yang rendah. Oke. Untuk penutup pertanyaan teknikal nih, Glenn. Untuk ya satu atau mungkin 1 minggu ke depan ini dari secara teknikal ini stok pick apa yang mungkin bisa dipantau dari Glenn sendiri ya? Sebenarnya kalau ngelihat juga dari sentimen tadi kan Pak Fahrul cerita tentang The Fed, fokusnya sih di big banks ya. Perbankan besar kayak BRI, BNI. Justru kan kalau saya lihat kan teman-teman retail ini juga banyak yang mulai switching nih dari konstruksi yang mungkin SWF-nya sudah price in, beberapa switching, dan nanti kan switchingnya kemana, ya kan? Kalau ngeliatin dari trio metal itu kan juga kenaikannya sudah cukup signifikan, dan kalau ke farmasi itu kayaknya udah forget it lah, kayak KF, INAF itu mungkin udah story-nya untuk jangka pendeknya mungkin udah habis, mungkin yang masih ada story KLB. Jadi fokus untuk
mungkin dalam semingguan ini ya di perbankan dan Astra. Ya, Astra ini salah satu big caps yang menarik, dan tadi mumpung kan ada koreksi. Nah, ini koreksi dekat area support juga dan dia berhasil agak rebound nih. Jadi Astra dan perbankan bisa dilirik-lirik tuh untuk ini. Satu lagi tambahan, Glenn, mungkin tadi Pak Farul ya sempat nyinggung terkait sektor konsumer nih. Mungkin bisa dilihat nih secara teknikal untuk yang Unilever atau ICBP, mungkin Glenn prefer yang mana nih? Consumer ya, mungkin consumer kalau dari story-nya kan tadi dari rupiah, yang rupiah menguat itu ya mungkin berarti kita mesti nunggu ada penguatan rupiah ya Pak Farul ya, baru. Iya benar Pak, sama nunggu penguatan rupiah, sama nunggu perbaikan ekonomi beneran. Sama vaksin selesai sih Pak. Kalau sekarang ini ya kalau nunggunya sih saya nggak bisa bilang dari fundamental valuasi sih murah. Kalau katalis sih belum muncul. Iya, kayak kalau nunggu mulai beli sekarang kayak nunggunya bisa agak lama ya Pak Farul ya. Oh iya benar. Jadinya kalau mau nunggu nyimpan ini boleh, cuman kalau mau kita lihat katalisnya ya belum muncul. Tapi untuk tahuan itu kan. Untuk trader di atas. Untuk trader kurang menarik ya, Glenn ya. Belum menarik sih. Ini kayak pergerakannya ICBP memang dia beberapa kali mendekati area support, tapi rebound, nah dan reboundnya pun tapi nggak bisa terlalu signifikan nih. Iya, belum ini. Habis rebound beberapa hari, terus pasti ada tekanan jual lagi, karena ya memang sentimennya belum ada sih. Oke, terima kasih Glenn, Pak Farul semuanya. Oke, ini kita sudah berada di ujung waktu acara sore hari ini nih, ya. Saya terima kasih ke Pak Farul, juga Pak Glenn telah menyampaikan materi terkait dengan tema kita sore hari ini. Mungkin ada beberapa hal atau poin utama yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini terkait dari pemaparan yang sudah disampaikan ya. Tadi Pak Farul juga sudah menyinggung terkait dengan kedepan ini seperti apa. Yang pertama itu kemungkinan masih ada penurunan suku bunga satu kali lagi ya Pak Farul ya? Iya benar Pak. Oke, dan juga mungkin peluang penguatan rupiah ini yang belum di-pricing-kan oleh market ya Pak Mark? Iya, belum di-pricing oleh market. Dan terkait ini juga saran saya mungkin saat ini saya sarankan kan habis turun ya kita mungkin lihat dulu ya mana yang lihat kondisi dan lihat fundamental masing-masing. Oke, tadi juga yang terakhir juga Pak Farul ya sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa saham yang mungkin secara resiko lebih terukur, tetapi memiliki return yang cukup optimal gitu dibandingkan dengan saham-saham yang tertentu yang punya resiko tinggi, return tinggi tapi resiko juga sangat tinggi gitu ya Pak Farul. Iya benar ya. Oke, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Pak Farul, Pak Glenn. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada Trimegah webinar pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri acara pada sore hari ini, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham ataupun reksadana di Trimegah, dapat melakukannya secara online, yaitu dengan mengunjungi www.trimegah.id, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi CS Trimegah Sekuritas atau datang ke kantor cabang Trimegah Sekuritas terdekat. Oke, jangan lupa juga bagi Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi Trimegah Investment App di Play Store maupun di App Store Bapak Ibu semua, dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak Ibu di setiap harinya. Dan Trimegah Sekuritas menyediakan portal belajar online, yaitu Trimegah e-learning atau TEL. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjunginya di www.tel.co.id, tell.co.id. Kami menyediakan materi yang disusun secara terstruktur melalui playlist, dan tak hanya itu Bapak Ibu juga bisa mengerti lebih dalam mengenai bisnis model dari emiten-emiten ternama yang ada di kategori company visit. Oke, besar harapan kami atas paparan dan diskusi pada sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di event Trimegah Market Talk di setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 11.30. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Stay safe and stay healthy.